والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال المصنف ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وعاد علينا من بركاته في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni thalabul ilmi. Pada kesempatan sore hari ini kita akan mempelajari sekaligus belajar kitab yang akan dikaji pada sore hari ini, yakni kitab Taysirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq. Kitab Taysirul Khalaq ini menjadi kajian di pondok pesantren, khususnya di pondok pesantren Madani Teguireng Bintan. Baiklah, sebelum kita memulai, kita mengirimkan doa Al-Fatihah dulu buat pengarang kitab serta guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila hadratil musannifil kutub Asy-Syaikh Al-Hafidz Hasan Al-Mas'udi wa usuli wa furuhi wa ila hadratil Sultan Kiai Hasyim Asy'ari syaikhul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahil karim al-khallaq wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-mab'uthi litatmimi makarimal akhlaq. Syekh Al-Hafidz mengawali kitabnya dengan muqaddimah bahwa Syekh Hafidz memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia dan yang menciptakan segala alam semesta. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts litatsmimi makarimal akhlaq, yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka mengacu kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Wa ala alihi wa ashabihi ma jaral qalamu takhlis wal bayan ala sifatil awraq. Tak lupa salawat salam ini tercurah limpahkan kepada para sahabat, pada keluarganya, serta semoga apa yang ditulis oleh Syekh Hafidz ini adalah bisa memberikan manfaat wal bayan, dan bisa memberikan penjelasan ala sifatil awraq, atas apa-apa yang ditulis di dalam kitab Taysirul Khalaq fi ilmil akhlaq. Fahadza mukhtasarun fi ilmil akhlaq, bahwa kitab yang akan dikaji ini adalah kitab yang sangat ringkas. Maksud ringkas di sini adalah lafadznya ringkas, namun maknanya sangat luas. Wasamaituhu Taysirul Khalaq fi ilmil akhlaq. Nah, sehingga Syekh Hafidz ini memberikan nama kitab ini adalah Taysirul Khalaq fi ilmil akhlaq.
Jadi yang akan dikaji adalah kitab Taysirul Khalaq. Faqultu wa billahil ismah. Nah, sehingga Syekh Hafiz memohon pertolongan atas apa yang ditulis. Semoga Allah memberikan perlindungan. Baik bagi musannif maupun bagi orang-orang yang mau mempelajari ilmu akhlak. Wa biyadihi itmamun ni'mah. Dan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala maka sempurnalah kenikmatan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu takrif atau definisi tentang ilmu akhlak. Bahwa ilmu akhlak ibaratun an qawaid yu'rafu biha salahul qalbi wa sairil hawas. Bahwa yang dimaksud dengan ilmu akhlak adalah ibaratun, istilah tentang kaidah-kaidah. Yu'rafu biha, yang mana dengan istilah ini dibuat untuk mengetahui. Nah, ini dibuat untuk mengetahui apa? Mengetahui apa? Nah, ini ya. Mengetahui sholahul qalbi. Yakni bagusnya hati. Wasairil hawas, dan bagusnya seluruh anggota tubuh. Jadi ilmu akhlak ini ada tujuannya apa? Tujuannya untuk membaguskan hati kita dan seluruh anggota tubuh kita. Maka kita jangan salah menilai bahwa yang harus pertama kali kita benahi, pertama kali kita perbaiki adalah hati terlebih dahulu. Gitu. Jangan luarnya dulu, tetapi dalamnya dulu yang harus kita perbaiki. Nah, kebanyakan apa? Kebanyakan adalah kita lebih perhatian menghiasi luarnya dulu ketimbang menghiasi dalamnya dulu. Nah, maka kata Syekh Al-Hafiz apa? Jadi harus memperbaiki dulu hatinya. Sebelum memperbaiki luarnya dulu, gitu. Maka dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa qala Nabi SAW, ala wa inna fil jasad mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahya al-qalbu. Nabi berkata bahwa ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging, yang mana tatkala segumpal daging ini idza salahat, ketika baik, salahal jasadu kulluh, maka jasad seluruhnya pun baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ketika segumpal daging ini rusak, maka seluruhnya akan rusak. Gitu. Ala wahya al-qalbu. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan mudghah itu adalah hati. Maka ketika hati ini sedang gundah, ekspresi yang di luar pun akan terlihat. Gitu. Ketika hati ini sedang amarah, maka ekspresi zahir pun akan keluar sifat-sifat amarah. Gitu. Maka tujuannya kita memperdalami ilmu akhlak adalah untuk sholahul qalbi, untuk memperbaiki hati.
dan jasad kita. Gitu. Nah, itu adalah pengertian dari ilmu akhlak. Wa mawdu'ul akhlak. Nah, ini. Adapun pembahasan ilmu akhlak adalah min haitsu tahalli bimahasiniha. Jadi dari segi ya berhias adalah untuk apa? Berhias dengan kebaikan-kebaikan. Wa takhalli an qabaiha. Nah, dan menutup ya sesuatu hal yang jelek. Memang akhlak terbagi menjadi dua, ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Nah, kita mau menghiasi diri kita ini dengan apa? Gitu. Menghiasi dengan hal yang buruk kah atau menghiasi dengan hal yang baik? Tentu tuntunan ajaran agama adalah hiasilah diri kita dengan akhlakul karimah, dengan akhlak-akhlak yang baik, sehingga ya dari ilmu akhlak kita mempelajari ilmu akhlak, mengamalkan ilmu akhlak, mengerti akan akhlak, maka akan keluar buah dari mempelajari mengamalkan ilmu akhlak. Apa buahnya? Wa thamratuhu, adapun buahnya ilmu akhlak adalah sholahul qalbi. Nah ini ialah untuk apa? Agar supaya baik hatinya. Nah gitu. Wasairil hawasi, dan seluruh anggota tubuhnya. Fit dunya, di dalam dunia. Gitu. Di dalam dunia. Nah, jadi itu pentingnya ilmu akhlak. Jadi gitu. Wal fawzu bi'a'la'il maratibi fil akhirah. Adapun ya di akhirat, orang yang mempunyai budi pekerti, ya orang yang mengamalkan akhlak akan diberikan tempat yang sangat tinggi dan kebahagiaan. Nah, semoga kita putra-putri kita ya mempunyai akhlak-akhlak yang baik. Gitu. Bagaimana caranya? Nah, pesantrenkan. Gitu. Pesantrenkan. Karena apa? Karena di pesantren adalah praktek langsung. Bagaimana cara kita berakhlak kepada guru-guru? Bagaimana kita cara berakhlak kepada orang tua? Nah, gitu. Nah, semoga putra-putri kita, khususnya kita semua yang mendengarkan, bisa diberikan ya akhlak dan mempunyai akhlak yang baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ini adalah muqaddimah di dalam kitab Taysirul Khalaq, bahwa begitu pentingnya orang mempunyai akhlak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke pembahasan yang pertama. Dalam pembahasan pertama ini ya, Syekh Al-Hafiz bahwa akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kita berakhlak kepada Sang Pencipta. Maka tadi di dalam kitabnya dinamakan Taysirul Khalaq, gitu. Agar kita mempunyai adab kepada siapa? Kepada Allahu Akbar. Kepada Allah yang mana sebagai pencipta alam semesta ini, dan kita sebagai hamba makhluk harus patuh kepada Sang Khalik. At-taqwa, adapun takwa, hiya imtithalu awamirillah azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Bahwa yang dinamakan takwa adalah imtithalu awamirillah, menuruti segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah yang pertama, kita bagaimana kita berakhlak, bertatap krama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtinabu nawahihi,
dan menjauhi segala larangannya, sirran wa alaniyatan, baik secara sir, rahasia, maupun secara terang-terangan. Jadi menjalankan perintah Allah baik dalam keadaan tidak ada orang maupun ada orang, tetap takwa harus ada pada hati seseorang. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhi segala apa yang menjadi larangannya. Gitu. Kadang kita kalau misalkan tidak ada orang, sudah sepi, nah ini. Nah, tetapi kalau orang yang mempunyai takwa tidak akan berani melakukan sesuatu ya yang sifatnya maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Bahwa Allah berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mendapatkan lahumul busyra, yaitu orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Nah ini, ya, kita hidup di dunia ini pengen bahagia, ya, baik, ya. Kebahagiaan ini ada dalam arti ketenangan. Kita mempunyai harta, tenang, sedikit maupun banyak, tenang, ya. Sedikit alhamdulillah, ya. Banyak juga alhamdulillah, ya, gitu. Maka tatkala kita mensyukuri atas nikmat Allah, lahumul busyra, bagi orang-orang yang takwa adalah Allah akan memberikan busyra di dunia, yaitu kebahagiaan di dunia, ketenangan, wa fil akhirah, dan akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan ini janji Allah, la tabdila li kalimatillah, ya, bahwa Allah tidak akan mengingkari atas janji-janjinya. Dzalika huwal fawzul azim. Jadi lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah, itu adalah apa? Dzalika huwal fawzul azim, yaitu adalah apa? Kemenangan yang sangat agung bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang yang bertakwa. Fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radilah wa tahalli bi kulli fadilah. Nah, maka tidak sempurna kecuali dengan apa? Bitakhalli an kulli radilah. Gitu. Jadi menutup, ya, dari sesuatu hal-hal yang radilah, sifat-sifat yang buruk. Nah, jadi takwa itu memang kita berusaha tidak melakukan sesuatu al-radilah, sifat-sifat yang buruk. Akan tetapi takwa ini adalah mengantarkan kita wa tahalli bi kulli fadilah, mengantarkan, menghiasi, ya, dengan sesuatu hal-hal yang baik. Nah, itu. Fahiya at-tariqu alladzi man salakahu ihtada. Bahwa takwa ini adalah at-tariq, jalan, alladzi man salakahu ihtada, yang mana barang siapa orang yang menapakinya, ya, menapakinya, ihtada, maka orang tersebut akan diberikan petunjuk. Nah, gitu. Jadi ada seperangkat, ya, takwa ini tujuannya atau apa? Supaya kita melintasi dunia ini, ya, Allah senantiasa memberikan petunjuk. Wal urwatu, dan tali, gitu. Al-wusqa, yang kuat, allati man istamsaka biha najah. Barang siapa orang yang berpegang kepada tali-talinya Allah, itu dengan takwa, biha, dengan takwa, najah, maka orang tersebut
akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya sungguh ya Allah akan memberikan keistimewaan, ya akan diberikan segalanya bagi orang-orang yang bertakwa. Namun bagaimana tergantung kepada diri kita masing-masing gitu. Bahwa harus menguatkan diri kita untuk memperkuat ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asbabuha katsirah. Adapun ya selanjutnya adalah sebab-sebabnya takwa itu banyak. Jadi sebab-sebabnya takwa ini bisa kuat. Nah ini dengan cara apa? Minha, sebagian dari asbabu wa katsirah, ayyula hadzal insanu annahu 'abdun dzalil wa anna rabbahu qawiyyun 'aziz. Yang pertama adalah sebab-sebabnya ya orang tersebut menjadi kuat ketakwaannya adalah ayyula hadzal insan annahu 'abdun dzalil. Yang pertama adalah hendaknya manusia memperhatikan bahwa ia itu adalah hamba yang hina. Jadi merasa bahwa dirinya itu hina gitu. Nah, merasa ya dirinya itu hina dibandingkan dengan ya kekuasaan Allah. Ya kita tidak ada apa-apanya. Ya. Tidak ada apa-apanya. Jadi ya bagi orang yang takwa itu ya selalu orang itu merendah. Ya. Orang-orang yang takwa tidak menyombongkan dirinya bahwa saya itu kuat, ya. Saya itu orang yang terkaya. Nah, gitu. Seperti ya yang sombong seperti Fir'aun ya, dan banyak lainnya contoh-contohnya yang Allah binasakan. Tapi orang-orang yang takwa Allah akan angkat derajatnya. Gitu. Maka ciri-cirinya orang yang bertakwa adalah yaitu merasa bahwa dirinya itu hamba yang hina. Karena apa ya, kita diciptakan dari sesuatu yang hina. Gitu. Maka ya kita tidak boleh menyombongkan di bumi ini, kita menyombongkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh. Ya. Mau menyombongkan gimana? Ya, wa anna rabbahu qawiyyun aziz, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala qawiyyun aziz, gitu. Zat yang maha kuat serta maha perkasa, agung, gitu. Maka ya kita tidak ada apa-apanya, gitu. Kita hanya diberikan apa? Akal, gitu. Nah tujuannya kita diberikan akal oleh Allah supaya kita bisa mencari jalan menuju Allah, gitu. Wala yanbaghi lidzalil ayyasiyal aziz lianna nasiyatahu biyadihi. Maka tidak sepatutnya bagi orang-orang yang hina adalah durhaka, maksiat kepada Allah. Gitu. Harusnya apa? Kita diberikan kenikmatan, kita diberikan rizki, kita diberikan segalanya oleh Allah sehingga kita bisa beraktivitas, bisa melihat, bisa mendengar. Ini adalah salah satu karunia Allah yang mana kita tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh ya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lianna ya karena sesungguhnya nasiyatahu biyadih, sesungguhnya ya kita ini berada di dalam kekuasaannya Allah. Nasiyatahu itu ubun-ubun, bahwa kita ini gitu, berada di dalam kekuasaannya Allah. Maka kita tidak pantas gitu. Di hadapan Allah kita menyombongkan diri. Nah, makanya ada sholat 5 waktu itu tujuannya apa? Supaya kita itu mensyukuri, ya kita itu tidak sombong. Maka Allah memberikan tugas kepada kita melaksanakan perintah-perintah Allah, yaitu apa? Sholat 5 waktu. Tujuannya apa? Tujuannya kita tuh mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Gitu. Wa minha, itu yang pertama. Jadi yang pertama tadi adalah apa? Merasa diri kita ini amdun dari. Jika orang sudah seperti itu,
Allah akan senantiasa menuntun orang tersebut, untuk menjadi orang-orang yang takwa. Wa minha ayyatadhakkarul ihsanallahi ilaihi fi jami'il ahwal. Yang kedua adalah ayyatadhakkaru ihsanallah. Hendaknya ia mengingat akan kebaikan-kebaikan Allah yang Allah berikan kepada hambanya di dalam segala keadaan. Nah, ini mengingat berapa banyak yang Allah telah berikan kepada kita sehari semalam. Apalagi kita diberikan umur sampai saat ini, berarti berapa puluh ribu yang Allah berikan kenikmatan kepada kita. Nah, dengan asbab kita mengingat kenikmatan, kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita, ini menjadikan asbab ketakwaan kita naik. Nah, ini. Gitu. Jadi mengingat akan kebaikan Allah. Maka wa man kana kadzalik la yanbaghi an tujhada ni'matah. Bahwa dan barang siapa yang seperti itu, orang yang selalu mengingat-ingat gitu akan kebaikan Allah di dalam segala hal, maka la yanbaghi an tujhada ni'matah. Apa? Tidak layak bagi dia mengingkari nikmat-nikmatnya. Antu jahada, jadi di sini maknanya tungkiru ma'al ilmi biha. Gitu. Jadi mengingkari beserta mengetahui dengannya. Gitu. Nah, jadi dengan sebab kita mengetahui takwa, kita mengingat kebaikan-kebaikan Allah, ini adalah tujuannya supaya kita tidak mengingkari atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebab-sebabnya takwa bisa naik gitu. Tingkatan kualitas ketakwaan kita bisa naik gitu. Yang ketiga, wa minha ayyatadzakarul mauta li'anna man 'alima annahu sayamutu. Yang ketiga adalah ayyatadzakarul mauta, yaitu mengingat-ingat mati. Li'anna man 'alima annahu sayamutu, karena sesungguhnya orang yang mengingat-ingat akan kematian, bahwa orang tersebut akan mati gitu. Jadi dengan orang tersebut mengingat akan mati. Karena semua pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap orang yang mempunyai nyawa, baik manusia maupun hewan maupun makhluk tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Adapun yang ketiga adalah amma fid dunya, bagi orang-orang buahnya, mendapatkan buahnya dari takwa adalah fasa'adatud darain, yakni mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah amma fid dunya fartifa'ul qadri, yakni akan terangkatnya derajat. Allah akan mengangkat derajatnya di dunia. Yang kedua, wajamalus siti, dan Allah akan mengharumkan namanya. Wadzikri, dan selalu senang akan disebutnya. Bahwa banyak contoh-contohnya, ciri-cirinya orang-orang yang bertakwa, ketika orang tersebut sudah meninggal, Allah akan mengharumkan namanya. Berbeda dengan orang yang tidak bertakwa, jangankan harum, sebaliknya harum, sangit. Nah ini gitu.
bahwa ya Allah akan jamalus siti wa zikri, akan mengharumkan namanya. Waqtisabul mawaddati minan nas, dan akan mendapatkan kasih sayang ya minan nas, dari manusia gitu. Jadi orang yang bertakwa akan diberikan kasih sayang atau akan disayangi oleh seluruh manusia. Lianna sahibat taqwa, ya, karena sesungguhnya orang yang mempunyai takwa yu'azzimul asagir, akan diagungkan oleh sesuatu hal yang kecil gitu. Dalam arti akan diagungkan oleh siapa saja gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri ya Allah, ciri-ciri orang yang mendapatkan ya buah dari takwa di dunia. Adapun wa amma fil akhirah, adapun ya janji Allah yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa di akhirat, fannajatu minan nar, ya, maka akan diberikan keselamatan dari siksa api neraka. Dari api neraka akan diberikan keselamatan. Itu adalah harapan kita semua, selamat dari api neraka itu. Makanya kita selalu berdoa di dalam sholat, ya, dalam akhir tahiyat, Allahumma inni a'udzubika, gitu. Diberikan perlindungan ya min adzabin nar wa min fitnatil masiihid dajjal, di antaranya itu dari siksa api neraka. Jadi kita semoga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Wal fawzu bidukhulil jannah. Dan Allah akan memberikan kemenangan, kebahagiaan bidukhulil jannah, dengan masuknya ke dalam surga. Nah, ini harapan kita semua. Wa kafa al muttaqin syarafan. Ya, bahwa ya Allah sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun. Dan orang-orang yang bertakwa akan diberikan kebaikan. Ini adalah janji-janji Allah, yang mana tadi juga telah disebutkan ya, di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Bahwa inti dari takwa adalah kita diberikan kemudahan, kemenangan ya, dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, dan ini adalah ya kemenangan yang agung. Nah, bahwa kesimpulannya kita senantiasa harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di dalam pertemuan ini kita senantiasa diberikan rahmat dan diberikan ya, kekuatan di dalam menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.